Yunani memiliki sejarah yang rumit, ditandai oleh pembagian kota negara seperti Athena, Sparta, dan Korintus yang sering berseteru. Ini merupakan awal dari sistem pemerintahan demokrasi. Ketika Yunani bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2001, harapan akan pertumbuhan ekonomi semakin besar. Namun, krisis keuangan yang melanda pada tahun 2008 mengubah harapan tersebut secara drastis. Kini, Yunani menjadi salah satu negara termiskin di Eropa dengan utang yang sangat tinggi dan merupakan yang paling parah terdampak resesi. Ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi negara tersebut. Di sisi lain, keputusan untuk tidak bergabung dengan Uni Eropa mungkin bisa membantu perekonomian Yunani dengan mencetak mata uang sendiri dan meningkatkan daya saing ekspor. Ini diharapkan dapat menurunkan suku bunga domestik. Yunani sekarang berjuang untuk membayar utang yang mencapai 177% dari produk domestik bruto. Negara ini terus melakukan negosiasi dengan lembaga internasional guna mendapatkan bantuan finansial. Krisis utang juga membuat Yunani menjadi negara berkembang pertama yang gagal membayar utangnya, sehingga negara tersebut sangat bergantung pada pinjaman untuk bertahan hidup. Untuk menutupi defisit anggarannya yang besar, Yunani menjual obligasi pemerintah kepada investor di Prancis, Swiss, dan Jerman. Situasi ini mencerminkan keterbatasan pasar obligasi domestik di Yunani. Namun, manipulasi akuntansi dan penghindaran risiko fiskal di Yunani membuat informasi belanja menjadi tidak transparan. Hal ini justru memperburuk kondisi keuangan negara. Sebagai syarat bantuan sebesar 160 miliar dolar, Yunani setuju untuk memangkas anggaran negara sebesar 43% dalam waktu 3 tahun. Itu bertujuan untuk mengurangi defisit di bawah 3% dari PDB. Untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerintah melakukan pemotongan anggaran sebesar 38 miliar dolar dalam 3 tahun. Ini merupakan langkah nyata menuju perbaikan kondisi ekonomi. Sekarang, Yunani memiliki utang tertinggi ketiga di dunia jika dibandingkan dengan produk domestik bruto. Hal ini menciptakan beban kompleks bagi masyarakatnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, di mana uang dari utang seringkali tidak digunakan untuk kepentingan rakyat. Banyak yang terjebak dalam korupsi, yang justru menguntungkan segelintir elit, bukan masyarakat.